Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masih dalam bab sabr dari kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk kepada bab hadis yang kedua. Hadis kedua ya. Dah ingat kan? Seingat saya hadis kedua dari bab sabr. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, satu faedah barakallahu fikum ya ikhwan, disebutkan atau ucapan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya as-sabr miftahu ma yarjahu al-'abd, bahwa sabar itu adalah kunci untuk mendapatkan apa yang kamu harapkan. Sabar adalah kunci untuk bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan. Orang bisa sukses karena sabar. Orang bisa selamat karena sabar. Al-sabru miftahu ma yurja. Sabar adalah kunci daripada segala harapan. Kita masuk pada hadis yang kedua. Qala an Abi Sa'ad bin Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma, anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan, dikisahkan dalam biografi beliau bahwa beliau kebetulan rumahnya di dekat pohon sidr yang berduri. Pohon sidr yang besar, yang banyak durinya, atau dalam bahasa kita pohon sidr, pohon bidara. Maka akhirnya dikenal dengan Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id yang mana? Yang rumahnya dekat pohon biduri itu, al-Khudri. Nah, Abu Sa'id al-Maqburi, kuburan. Kok bisa rumahnya dekat kuburan? Abu Sa'id yang mana ini? Yang dekat kuburan rumahnya, al-Maqburi akhirnya. Kita juga kadang begitu.
Ada ya kawan kita ternak kambing, jagal kambing. Siapa? Fulan. Fulan siapa? Kambing. Hah? Fulan kambing. Nah, itu pun kita juga masih menjaga. Fulan kambing. Fulan siapa? Fulan ayam. Oh ya udah, alhamdulillah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan atau menceritakan bahwa ada beberapa orang Ansar meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memberikan kepada mereka. Minta lagi, dikasih lagi. Minta lagi, dikasih lagi. Kemudian hatta nafida ma indah, sampai habis. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sampai habis apa yang dia punya. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Kenapa sampai habis ya ikhwan? Karena memang akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, saya tidak akan kana la yaruddu sa'ilan. Beliau tidak pernah menolak peminta, pengemis. Sampai habis. Kemudian beliau menasihati kaum Ansar. Jadi bagus juga ya, kadang-kadang ada pengemis. Apalagi kalau hari Jumat. Hari Jumat di sini ramai biasanya keliling orang. Kalau di kota kan ramai biasanya. Atau pengemis. Kita ngasih tapi sambil memberi nasihat, bagus. Apalagi kalau kita lihat orangnya kuat. Bu, ini saya kasih 5.000, tapi ibu coba kerja lebih mulia daripada meminta-minta, Bu. Jadilah buruh rumah tangga. Buruh cuci pakaian ke, buruh nyetrika ke. Itu lebih mulia daripada harus mengemis. Ngasih tapi memberi nasihat. Tersinggung, langsung ngambek pergi. Kenapa seperti itu ya ikhwan? Kira-kira kenapa seperti itu? Karena sudah terbiasa makan uang haram. Yang namanya orang kalau terbiasa makan uang haram itu otomatis hawanya hawa emosian, tersinggungan, ngamuk. Nggak percaya, coba lihat itu para pedagang-pedagang yang terikat dengan bank. Emosinya luar biasa. Nah, faqala ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum. Benar kan hadisnya di sini belum dibacakan? Kemarin hadis pertama kita baca di pertemuan ini. Sabar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum." Beliau mengatakan, setiap apa saja harta yang aku punya dan kalian minta, saya tidak akan pernah sembunyikan dari kalian. Beliau mengatakan harta dengan kalimat khair. Khair di sini kebaikan, artinya harta. Di dalam Al-Quran pun juga Allah namakan harta itu dengan kebaikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat cinta kepada harta. Artinya harta ini barakallahu fikum adalah kebaikan kalau digunakan dengan baik. Kita bisa ta'lim, kita bisa belajar ilmu, semuanya butuh fulus. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah beliau mengatakan bahwa kalau saya punya apa saja, saya punya harta seberapa pun dan kalian minta, saya akan kasih. Saya akan berikan. Setelah itu Rasulullah menasihati mereka, "Wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah." Barang siapa yang berusaha untuk selalu menahan diri, tidak meminta-minta pada orang, tidak menunjukkan butuh pada orang, yu'iffuhu Allah, maka Allah akan menjaganya. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa mempunyai jiwa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Miskin itu kan kadang-kadang ada orang punya harta tapi miskin apa?
Miskin jiwa. Miskin jiwa. Ini orang itu sebenarnya usahanya maju, duitnya banyak, tapi kenapa kesana kemari motornya Supra aja yang nomor-nomor. Ini orang sebenarnya bukan miskin harta, ini orang miskin jiwa. Jiwanya yang miskin. Nah, takut sodorin proposal mungkin. Nggak boleh seperti itu. Kita boleh miskin harta, tapi jiwa kita apa? Kaya. Saya sering mengingatkan, nggak pegawai, nggak pengurus kita di yayasan, nggak pengurus kita di madrasah, jangan berjiwa miskin. Semuanya serba nggak mampu, serba nggak bisa, serba bukan kalian, nggak, bukan masalah miskin harta, jiwa yang miskin. Kenapa? Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa man yastagni yughnihillah. Barang siapa yang jiwanya selalu merasa cukup, maka Allah Azza wa Jalla akan memberi kecukupan. Akan mencukupinya. Maka sekali lagi saya ingatkan, jangan jiwa kita jiwa apa? Jiwa kismin. Jiwa miskin. Nah, padahal sebenarnya punya, tapi tetap mau pakai baju yang bagus. Takut ntar ketahuan kaya, ntar gak ada yang ngasih lagi. Jangan, gak boleh seperti itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Wa man yastagni yughnihillah. Dan barang siapa yang jiwa memiliki jiwa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Muttafaqun alaih. Dan tidaklah seseorang mendapatkan pemberian dari Allah yang lebih baik dan lebih luas selain apa? Sabar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wajadna khaira 'aishina fi sabr, kata Umar bin Khattab. Saya mendapatkan nikmatnya hidup itu pada sabar. Nah, hidup ini bukan masalah seberapa banyak jamaah kita, seberapa banyak orang yang mengelilingi kita, seberapa banyak orang yang percaya kepada kita, enggak. Hidup ini masalahnya seberapa kamu percaya pada dirimu sendiri. Karena kalau kamu orang percaya pada kamu, tapi kamu enggak percaya dirimu sendiri, itu yang akan menghancurkan kamu. Terbang dengan sanjungan, terbang dengan pujian, dan pada akhirnya jatuh juga dengan celaan orang. Enggak ada gunanya. Catat hadis ini ya kawan, ingat. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada pemberian yang paling mulia, paling baik dan paling luas selain apa? Selain sabar. Selain sabar. Doanya Nabi Daud dan kaum mukminin, Talut dan kaum mukminin, Daud dan kaum mukminin ketika berhadapan dengan tentara Jalut. Rabbana afriq alaina sabra. Rabbana afriq alaina sabra. Wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Ushulus Sittah Muqaddimah, di Muqaddimah. Dan itu juga Al-Imam Ibnul Qayyim kurang lebih beliau mengatakan seperti itu. Beliau mengatakan, wa as'alullah an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba astaghfar. Fa inna hadhihi thalathata unwanus sa'adah. Kata beliau rahimahullah, dan aku mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan kamu orang yang bersabar saat diuji, bersyukur saat diberi,
dan istighfar saat berbuat dosa. 3. Bersabar saat diuji, bersyukur saat diberi nikmat, dan istighfar saat berbuat dosa. Kalau tiga-tiganya ini setiap hari tertanam di dalam hati kita, kata beliau, karena 3 ini adalah kunci daripada kebahagiaan hidup. Fa inna hadhihi thalathata unwanus sa'adah. Diberi oleh Allah Azza wa Jalla sedikit, syukur. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla, sabar. Berbuat dosa ataupun tidak berbuat dosa, istighfar. Hidupmu akan bahagia. Unwanus sa'adah, sabar. Ucapan Rasulullah tadi apa hadisnya, ya ikhwan? Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan tidak ada pemberian Allah yang Allah berikan kepada seseorang yang lebih mulia, yang lebih luas, lebih baik, dan lebih luas selain daripada apa? Sabar. Selain daripada sabar. Nabi SAW sabar, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan dakwahnya sukses. Kata orang Arab, man sabar ghafar. Barang siapa yang sabar, sukses. Man sabar ghafar. Barang siapa yang sabar, itu yang sukses. Di dalam ayat yang lain, dalam ayat Al-Quran, surat As-Sajdah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan mereka, kata Allah Azza wa Jalla, kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, a'immah, yahduna bi amrina, yang terus berjalan, pemimpin-pemimpin yang terus berjalan di atas hidayah, di atas perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka selalu bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka selalu yakin dengan ayat-ayat kami. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah saat menafsirkan ayat ini, bis-sabri wal yaqin tunalul khilafatu fid din. Dengan sabar dan yakin akan mendapatkan kepemimpinan, kekuasaan dalam agama ini. Maka hidup, barakallahu fikum, Anda sebagai pedagang, sabar. Jangan tergesa-gesa. Ya, kadang-kadang pedagang pingin cepat kaya. Akhirnya nekat melakukan pinjol. Pinjaman bikin benjol. Akhirnya nekat pinjol. Kenapa? Pingin cepat kaya. Akhirnya malah bangkrut. Petani, peternak, ustadz sabar. Ustadz sabar. Dakwahnya mungkin dia belum diterima orang, mungkin dia baru berapa orang yang menerima dakwah dia. Dia mungkin, barakallahu fikum, sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ekonomi. Sabar. Sabar. Nah, kadang-kadang ada ustadz punya pondok, namanya sih besar, pondoknya besar, muridnya banyak, tapi ustadznya kasihan. Ustadznya kasihan. Kenapa? Ustadznya pegawai di situ, bukan pemilik. Ustadznya sebagai pegawai, sehingga pemiliknya siapa? Ya yang punya pondok, yayasan yang punya ini semua. Ustadznya kasihan. Namanya di luar, Masya Allah, pondoknya besar, ini itu semua, tapi ustadznya kembang kempis. Akhirnya talinya pusing terus kepalanya ustadznya. Kenapa? Kunci kehidupan itu adalah sabar. Menata kehidupan kita dulu. Apalah artinya kita besar disanjung orang, tapi ternyata kita sendiri hidupnya berantakan. Kita sendiri hidupnya berantakan. Ntar akhirnya kayak donat. Donat ngembang karena apa?
Hah? Donat ngembang karena backing kan? Dikasih pengembang kan? Begitu gini, langsung diremuk langsung. Maka antum kalau punya dakwah, kalau antum punya ma'had, punya pondok, jangan mau seperti donat. Ngembang karena orang lain. Ngembang karena backing. Ya. Ngembang pondok orang ramai ini, ratusan ini semua. Ustadznya sendiri pusing, ya Allah. Makan apa ini besok? Punya anak tambah lagi, anaknya ini minta tambahan, minta naikin apa namanya mukafaah, naikin 500 200 untuk tambahan susu aja, ditolak mentah-mentah. Aduh, nasib inilah gemuk donat. Jangan. Itu yang orang kadang nggak sabar, pingin cepat ke sohor. Istilahnya apa? Tekor asal tekor asal ke sohor. Jangan seperti itu, dakwah. Tekor asal ke sohor. Hah? Saya mau diikat dari yayasan, Ustadz. Ini biar taklim di sini, nggak, maaf, saya nggak bisa. Kalian mau gaji saya mau gemuk karena perbaikin, saya nggak mau, kayak. Biarkan dengan kehidupan saya. Saya mau jadwal saya sendiri di sini, mau bikin jadwal, mau apa semua. Saya mau nata kehidupan saya, udah nggak mau saya. Saya nggak mau di kandang kemudian dikasih makan kayak begitu terus. Saya ngemis-ngemis nggak bisa. Terserah. Pokoknya saya bagi jadwal saya nggak mau diikat, saya nggak mau ini, mau jalan terserah. Tapi nanti pondok enggak ini, dan masalah mau pondok mau bengkak mau banyak murid serah. Yang penting saya punya prinsip, saya punya kehidupan sendiri. Saya dengan fasilitas saya sendiri, dengan kehidupan saya sendiri, nggak ngemis, nggak itu semua. Jangan sampai gemuk seperti donat. Nah, banyak kayak gitu. Itulah orang, makanya barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Harta yang paling halal, yang paling baik seorang itu adalah harta yang dia ambil dari hasil sendiri. Dia makan dari hasil sendiri. Bukan hasil barakallahu fikum mengemis pada orang. Menjual harga diri. Tapi bekerja. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, apa kerjanya? Zakaria apa? Karena Zakaria najjaran. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi Dawud tukang besi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternak kambing ya dagang. Ya sudah, itulah para nabi. Ya sudah, kita tiru mereka, itu sudah. Nah, tiru mereka, dagang, kerja. Kerja. Jadi kalau udah jadi ustadz kadang-kadang, itu siapa itu? Ustadz, lagi ngapain? Kerja. Emang kenapa kalau ustadz? Nggak boleh di kandang, nggak boleh bertani, semua dikasih makan sama siapa? Nggak boleh seperti itu. Itulah Masya Allah. Waja'alna minhum ha'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala an Abi Yahya. Ingat catat tadi ya ikhwan ya. Kalimat yang terakhir tadi ucapan Rasulullah. Kalaupun antum tidak ingat hadisnya secara keseluruhan, ingat ujungnya hadis tadi itu. Apa tadi? Allah tidak pernah memberikan kepada seseorang pemberian yang paling mulia dan paling luas selain apa? Sabar. Nah, sabar. Apapun Allah memberikan kepada kita, mungkin ekonomi belum dibukakan kepada kita, sabar. Ada waktunya. Belum waktunya aja. Itu aja. Belum waktunya. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita, barakallahu fikum, qadarullah, mungkin memiliki pasangan hidup yang nggak cocok dengan kita, sabar. Kenapa? Ada saatnya kalau memang Allah Azza wa Jalla akan pisahkan kalau memang bukan jodoh. Sabar aja.
Al-khabithatu lil khabithina wat thayyibatu lit thayyibin. Orang yang baik jodohnya orang yang baik, orang yang jelek jodohnya orang yang jelek. Enggak usah tergesa-gesa, cerai sekarang, pisah sekarang, enggak usah. Sabar saja dulu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kadang-kadang sebagian suami dia hanya mengedepankan arogan, mengedepankan egoisnya. Ah, kamu perempuan apaan? Cerai aja sekarang, cerai sekarang. Saya mau ceraikan kamu. Saya mau cari yang lain. Jangan ya. Koreksi diri kamu. Kenapa? Kalau kamu laki-laki yang baik, jodohmu mesti jadi wanita yang baik. Kamu mau menceraikan dia, kamu cari lagi wanita lain tanpa kamu perbaiki diri kamu, dapatnya bisa jadi lebih jelek. Sudah lebih jelek mukanya, lebih jelek akhlaknya pisan. Aduh. Lebih jelek ekonominya lagi, lebih jelek nasibnya pisan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasibmu sampai kamu terlebih dahulu harus apa? Merubah. Kamu dulu berubah. Kamu dulu berubah. Batasi HP-mu. Batasi TikTokanmu, batasi YouTube-mu. Coba kamu kembali kepada perbanyak zikrullah, kembali perbanyak baca Al-Quran. Kembali bangun salat malam. Minta kepada Allah Azza wa Jalla yang terbaik. Perbaiki dirimu terlebih dahulu, entah itu suami maupun istri. Baru kemudian lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla akan membukakan pintu kebaikan di situ. Perbaiki dirimu dulu. Allah tidak akan pernah merubah nasibmu kalau kamu tidak mau berubah, hanya maunya merubah orang lain. Berubah dirimu sendiri dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi jangan hanya arogan sendiri aja, kamu perempuan begini, kamu gak bisa taat, kamu gak bisa disuruh, kamu gak bisa diperintah, kamu keras kepala. Kalau diomong seringnya ngelawan, kamu di ini. Ya koreksi dulu, koreksi diri kita dulu. Kalau kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rajin ibadah sebagai kepala rumah tangga, kalau kita tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla, Allah akan tundukkan makhluk kepada kita. Anak kita, keluarga kita. Tapi ketika kita sendiri mempermainkan syariat Allah, maka wajar kalau kemudian perintah kita pun juga dipermainkan. Itu penting ya ikhwan dalam bab sabar. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajaban li amril mu'min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat mengagumkan kehidupan seorang mukmin. Ajaban li amril mu'min. Kalau kita enggak seperti ini, ya koreksi iman kita. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa lidzalika li ahadin illa li mu'min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya segala urusan, segala keadaan seorang mukmin itu semuanya baik. Dan itu tidak pernah akan dimiliki kecuali orang yang beriman. Nah, kalau ada orang rajin sholat, orang rajin taklim, stres, bahkan gantung diri, innalillah, gak paham itu berarti. Kalau Anda beriman, rajin sholat, rajin ibadah, dan rajin taklim, malahan semestinya pegang dong hadis ini. Segala keadaan hidup dia semuanya apa? Baik. Baiknya bagaimana? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Saat dia mendapatkan musibah, saat dia mendapatkan kenikmatan, bersyukur, itulah yang terbaik. Saat dia diuji bersabar, itu pula yang terbaik.
Ketika dia sukses usahanya, maju usahanya, syukur, berbagi, berbakti pada orang tua, berbuat baik, nyumbang. Ketika turun omsetnya, sabar. Jangan mengeluh. Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Mintalah atau harapkanlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membantu kamu dengan merahasiakan masalah kamu. Subhanallah, hadis ini ya ikhwan, barakallahu fikum, kalau kita pelajari bab Riyadhus Shalihin, bab kita camkan dalam kehidupan kita, akan merubah kehidupan kita ya ikhwan. Ya, ajaban li amril mu'min. Nah, orang mukmin itu selamanya dia senyum baik. Diuji, ya alhamdulillah. Dikejar-kejar ternyata diambil orang lain, keduluan orang lain, ya belum jodoh, alhamdulillah. Selesai. Gak perlu stres. Sudah ngincar, sudah ini, sudah itu, ternyata disimpang orang lain, disalip sama teman. Kenapa? Saya datang pakai motor, dia datang pakai mobil, ya kalah saing lah. Wassalam. Saya cari yang lain. Selesai. Kenapa? Berarti belum jodoh. Orang itu kenapa stres ya ikhwan? Karena dia selalu mengharapkan yang belum tentu itu yang terbaik bagi dia. Itu bodohnya manusia. Dia selalu menyesali dan mengharapkan sesuatu yang belum tentu itu yang terbaik bagi dia. Nah, sampai ada orang datang nangis-nangis karena apa? Ya itu tadi kasus. Sedih. Kenapa? Sudah tunangan, sudah kenalan, sudah akrab, ternyata diambil orang lain, Ustaz. Cengeng banget kamu laki-laki, kayak nggak punya rasa malu. Kayak nggak ada perempuan lagi, ya tapi saya udah senang, sudah cinta sama dia. Kamu yakin masa depan kamu bakal baik dengan wanita itu? Kamu yakin wanita itu bakal membawa keberkahan dalam hidup kamu masa depan? Kamu sudah pernah mengabarkan, mendapatkan berita dari Allah bahwa wanita itu bakal yang terbaik dalam hidup kamu, dalam masa depan hidup kamu, dalam keluarga kamu? Kalau itu nggak tahu sih, sudah dia jangan nangis, sudah diam, senyum, udah pulang. Stres mungkin. Anda kan nggak tahu. Kata Allah Azza wa Jalla, fa'asa an takrahu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kata Allah Azza wa Jalla, terkadang sesuatu yang kamu harapkan, terkadang sesuatu yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu cintai, ternyata justru membawa apa? Malapetaka dalam kehidupan kamu. Sementara sesuatu yang kamu benci terkadang justru membawa apa? Kebaikan. Enggak usah jauh-jauh, kadang orang tua punya dua menantu perempuan aja. Yang satu menantu kesayangan, yang satu menantu sampah dianggap di mata dia. Punya menantu dua perempuan, yang satu menantu kesayangan, yang satu sampah bagi dia. Kenapa? Manusia kan hawa nafsu yang main. Nggak taunya di masa tuanya, justru menantu kesayangan ini yang merongrong hartanya habis. Justru yang perhatian dari hati, yang merawat menantu, yang merawat mertuanya adalah menantu yang tadinya dianggap menantu sampah. Malu sendiri itu akhirnya orang tua. Minta maaf ya nak, ibu sudah banyak dosa pada kamu. Dalam hati, saya nggak racunin aja udah untung loh katanya. Manusia kadang-kadang Masya Allah terlalu. Apa kamu yakin bakal itu yang terbaik? Kamu kan gak tahu kan? Allah ketika memalingkan kamu dari sesuatu, itu berarti Allah sayang sama kamu. Kenapa Anda mengejar sesuatu yang belum nasibmu? Yang namanya rezeki dan ajal itu selalu akan berbarengan. Allah palingkan, berarti itu yang terbaik bagi saya. Allah takdirkan, itu yang terbaik. Serahkan pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair.
Ya Allah, nikmatnya ya ikhwan, hidup dengan iman, dengan sabar itu nikmat. Hidup dengan sabar, nikmat. Nah, sampai ada berapa ikhwan ya. Ada beberapa ikhwan kita yang tadinya taklim terus tiba-tiba nggak taklim lagi. Bahkan kadang sebagian mulutnya kotor di luar. Ustaz, ada yang nyarankan apa kita nggak kumpulkan mereka ini? Kita kumpulkan, kita panggil, maunya apa mereka? Saya tanya, ya dengan mereka pergi dari masjid nggak taklim juga ruginya apa ya? Saya kan bukan pedagang. Kalau saya pedagang, ketika nggak ada yang beli sama saya rugi kan? Saya kan pendakwah. Mereka taklim. Kemudian tiba-tiba mereka nggak taklim. Apa kenapa harus saya panggil? Apa urusan saya? Lasta alaihim bimusaytir. Apa rugi? Yang namanya seorang yang beriman, barakallahu fikum ya ikhwan, dalam keadaan sendiri dia merasa ramai. Kenapa? Besar hatinya. Nabi Ibrahim berapa orang menghadapi Namrud? Hah? Nabi Ibrahim berapa orang menghadapi Namrud? Sendiri kan? Satu negeri yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, satu negeri yang dihadapi. Kenapa kok berani Ibrahim, besar hati? Kenapa? Iman dan sabar tauhid yang tertanam dalam hati. Hah? Apalagi orang kadang-kadang ini Indonesia gelap. Bukan Indonesia yang gelap, hatimu yang gelap. Terang benderang seperti ini dibilang gelap. Masya Allah. Jadi itu barakallahu fikum ya ikhwan, pegang hadis ini. Bahwa orang itu kalau imannya benar, maka hidupnya semuanya tentram, bercahaya, bersinar. Nggak usah murung lah. Kalau antum cuma ada masalah di rumah lagi ribut sama istri, udah ribut dalam rumah, begitu keluar ceria wajahnya. Tidak ada masalah. Nah, azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Kemudian hadis yang berikutnya qala ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Jadi ya ikhwan barakallahu fikum, pegang selalu ucapan Ali bin Abi Thalib, al-miftah as-sabru miftahu ma yurja atau miftahun faraj. Sabar adalah kunci sukses. Ingin sukses, sabar. Sabar, syukur. Allah memberikan sedikit, syukuri. Banyak, syukuri. Terima apa yang Allah berikan. Terima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. La in syakartum, la azidannakum. Allah Azza wa Jalla mengkisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Hannah, ibunya Maryam. Ibunya Maryam. Ketika dia hamil, dia bernadar kepada Allah Azza wa Jalla, Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ud du'a. Ketika dia hamil, dia bernadar kepada Allah Azza wa Jalla, kalau anakku yang lahir ini anak laki-laki, maka saya akan wakafkan untuk menkhidmat Baitul Maqdis. Untuk mengkhidmat Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir perempuan. Coba bedanya ya, antara orang yang sabar dengan orang yang enggak sabar. Kadang-kadang kalau sudah keinginannya tidak tercapai, stres. Kalau harapannya tidak terpenuhi, akhirnya ngelaknat sana sini. Bahkan ada kadang laki-laki mengancam istrinya, kalau kamu punya anak perempuan, saya ceraikan kamu. Ini kan manusia yang nggak tahu diri. Kenapa? Semua itu pemberian Allah. Manusia itu hanya berharap, tetapi yang lebih tahu yang terbaik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu yakin yang terbaik anak laki-laki? Ada nggak di dunia ini justru yang terbaik ternyata anak perempuan? Ada nggak? Banyak kan malahan? Coba belajar dari kisah
Hanna, ibunya Maryam. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Dia sudah mempersiapkan nama, sudah mempersiapkan kalau seandainya anak saya ini lahir laki-laki, saya bernazar akan saya wakafkan untuk mengkhidmat Baitul Maqdis. Ternyata lahir anak perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Masya Allah, seorang wanita yang sangat menginspirasi. Keinginan dan harapan dia tidak tercapai, sudah. Berarti ini Allah belum menakdirkan yang saya inginkan. Allah menakdirkan yang ini, berarti ini yang terbaik, terima. Lahir anak perempuan. Begitu dia melahirkan, dia pun mengatakan, inni sammaituha Maryam. Saya beri nama anakku ini Maryam. Dan saya doakan, ya Allah, lindungilah dia dan anak keturunannya dari gangguan syaitan. Subhanallah. Belajar dari kisah ini, bahwa apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan, dan tidak tercapai, itu yang terbaik. Jangan kemudian akhirnya stres sampai gantung diri. Belajar dari kisah ini. Apa yang diharapkan oleh Hanna? Anak laki-laki. Yang diharapkan anak laki-laki. Tapi ketika lahir, ternyata yang lahir barakallahu fikum anak perempuan. Dia murka, dia tidak terima, dia marah. Dengan senang hati dia berdoa kepada Allah, wa inni sammaituha Maryam. Saya kasih nama anakku ini, ya Allah, namanya Maryam. Dan saya doakan, ya Allah, lindungi dia dan anak keturunannya dari gangguan syaitan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin ta'ana asy-syaitanu fi khinsiri illa Isa bin Maryam. Setiap bayi lahir mesti akan diganggu oleh syaitan, ditusuk pinggangnya oleh syaitan. Maka kalau bayi lahir mesti jerit nangis. Karena sudah mulai proklamasi ke permusuhan syaitan di situ. Syaitan sudah mulai mengumumkan permusuhan. Kecuali Isa bin Maryam. Ketika hendak diganggu oleh syaitan, enggak mampu. Kenapa doanya? Neneknya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lindungi dia dan anak keturunannya, ya Allah, dari gangguan syaitan. Nah, saya tanya kepada antum ya ikhwan. Yang diharapkan Hanna tadi siapa? Anak siapa? Hah? Anak laki-laki. Yang keluar perempuan. Marah dia, kecewa dia, sama sekali, besar hati. Langsung dikasih nama. Akhirnya apa ternyata? Justru anak perempuan Maryam, subhanallah, Bani Israel memperebutkan, ingin menjadi anak asuh, menjadi orang tua asuh Maryam. Mereka melihat dari Maryam ini keajaiban-keajaiban. Mukjizat-mukjizat, karamah. Sampai akhirnya Bani Israel memperebutkan untuk menjadi orang tua asuh Maryam. Nah, dan kita tahu Maryam kan sampai enggak nikah kan? Bani Israel memperebutkan, ingin menjadi orang tua asuhnya Maryam. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla perintahkan mereka untuk melemparkan pena-pena mereka di lautan, di sungai. Melemparkan. Idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Mereka, Allah perintahkan mereka melemparkan pena mereka ke sungai. Siapa yang penanya terapung, itu yang menjadi orang tua asuh. Lemparkan. Pena mereka dilemparkan ke sungai. Semua pena mereka tenggelam kecuali penanya Nabi Zakaria. Yang terapung penanya Nabi Zakaria.
Fakaffalaha Zakaria. Maka akhirnya yang berhak menjadi orang tua asuhnya adalah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqah. Setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, ke tempat mihrabnya Maryam, dia mendapati keanehan. Ada aja buah-buahan di tempat ibadahnya. Ada saja buah-buahan. Buah yang mestinya adanya di musim dingin, sementara ini musim panas kok ada. Buah yang semestinya adanya di musim panas, tapi ini musim dingin ada. Sampai Zakaria bertanya kepada Maryam, "Ya Maryamu, anna laki hadha?" Wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan ini? Oh, Grab belum ada kok tiba-tiba makanan banyak di sini. Pesan GoFood juga nggak mungkin. Ya Maryamu, anna laki hadha? Dari mana kamu, hai Maryam? Kapan kamu panen ini? Apa jawab Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini adalah dari sisi Allah. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil pelajaran dari kisah Hannah, ibunya Maryam, ketika kamu tidak mendapatkan sesuatu yang kamu harapkan, jangan stres. Kenapa? Belum tentu itu yang terbaik. Yang diharapkan Hannah, anak laki-laki. Begitu Maryam merasakan sakit, mau melahirkan. Apa Maryam? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Orang kan biasanya kalau sudah kesulitan, kalau sudah beban berat rasanya pingin mati aja kan. Padahal pertanyaan saya, apa mati itu yang terbaik? Hah? Masya Allah manusia. Kalau sudah gelap hidupnya, kalau sudah banyak masalah, ya laitani mittu qabla hadza. Kenapa aku nggak mati aja? Sekarang kalau apa dia serius bilang seperti itu, kenapa aku nggak mati aja? Kalau memang benar-benar kamu mati, mati itu lebih gampang dari hidup. Tinggal masuk kamar mandi, minum itu pembersih toilet satu botol mati udah, nggak usah bilang-bilang. Ya Allah, kalau ada teman kamu bilang, aduh, kok kayak gini rasanya aku mau mati aja. Ambilin tuh pembersih kamar mandi, minum. Kan mau mati kan? Minum itu ada orang ada orang seperti itu. Alhamdulillah doa saya makbul selama ini Ustaz. Saya doa supaya dapat istri yang jelek, ya dapat. Saya doa supaya hidup miskin, ya alhamdulillah hidup saya begini. Ada orang gitu. Cerita seperti itu. Dia bilang apa? Bocor halus kamu. Kamu bocor halus kamu. Pingin dapat istri yang jelek doa. Ngapain doa tinggal nikah sama nenek-nenek? Orang gak waras. Pingin hidup miskin perlu doa enggak? Orang pingin hidup miskin perlu doa apa enggak? Apa enggak? Enggak usah doa, enggak usah kerja miskin. Makanya aneh kalau ada hadis katanya Rasulullah pernah berdoa Allahumma ahyini miskina. Enggak ada hadis seperti itu. Orang miskin masa perlu doa? Mati kalau memang benar-benar mau ingin mati perlu doa enggak? Enggak usah doa, tunggu itu di rel kereta. Pas ada rel kereta baring aja di situ ada kereta lewat, mati udah enggak usah doa. Yang susah doa itu kebaikan. Doa itu kebaikan barakallahu fikum ya ikhwan. Maryam berdoa. Ternyata dipanggil oleh malaikat. Kamu mengharapkan mati. Yakin mati itu lebih baik. Maka Allah mengatakan fanadatha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Malaikat memanggil Maryam, enggak usah sedih. Enggak usah sedih. Penderitaan yang kamu alami sekarang sebentar lagi akan terbebas kamu dari penderitaan itu. Sebentar lagi kamu akan bebas. Nah, itu step by step. Ya.
Lu coba lihat ya ikhwan, yang namanya buah daripada kesabaran, belajar dari kisah Maryam. Sabar luar biasa akhirnya Allah Azza wa Jalla. Makanya benar Ali bin Abi Thalib mengatakan, as-sabru miftahu ma yurja. Sabar itu adalah kunci sukses. Luar biasa. Maryam mau melahirkan, nggak ada orang tua, nggak ada suami, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada bidan, nggak ada dokter. Nah, itulah orang-orang tua kita zaman dahulu. Paling enak orang tua kita zaman dahulu. Bapak kita ke sawah, di kebun, pulang-pulang bayi sudah merengek di kamar. Kapan lahir itu anak? Tadi barusan. Masya Allah. Belum, nggak ada masalah. Zaman sekarang, perempuan zaman sekarang hamil, cengengnya, manjanya, Masya Allah. Ampun-ampun dah pokoknya. Sebulan sekali masuk rumah sakit, kontrol vitamin. Sebulan lagi nggak gerak dikit, aduh ini kayaknya perutnya gimana ini. Apalagi anak pertama, suaminya juga manjanya, cengeng juga. Orang tua kita zaman dahulu enaknya, Masya Allah, punya anak enak. Bapak kita pulang dari kebun, kok ada suara bayi? Kapan lahir tuh anak? Tadi jam 8 pagi. Oh, saya ingat sekali itu orang-orang tua kita zaman dahulu enak banget. Zaman sekarang seperti itu. Istrinya melahirkan, suaminya nggak ada, dipecat sama mertua langsung. Dasar menantu kurang ajar, maunya bersihnya aja, maunya ini. Habis. Nah ini Maryam mau melahirkan seorang diri. Belum lagi ini nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada siapa-siapa. Belum lagi nanti harus mempertanggungjawabkan di hadapan Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, belum tentu kamu yang mencari, kamu yang dapat. Itu prinsip hidup. Belum tentu kamu yang kerja, kamu yang dapat. Kamu yang kerja kadang nggak dapat apa-apa, yang nggak kerja dapat. Siapa yang mencari air? Hajar atau Ismail? Yang bolak-balik Bukit Sofa, Bukit Marwah cari air, cari orang lewat, siapa? Hajar kan? Ismail kerja nggak? Ya? Mau kerja gimana? Baik. Dia hanya nangis menghentakkan tumitnya di pasir. Yang dapat siapa? Ismail. Itulah takdir. Jadi belum tentu kamu yang kerja, kamu yang kaya. Dan belum tentu kamu kaya dari kerjaanmu itu. Kamu punya toko, belum tentu kaya dari toko kamu. Bisa jadi kaya dari warisan. Jadi berarti manusia ini apa? Usaha. Ketika usahamu belum berhasil, jangan stres. Apalagi gila. Jangan. Biasa aja. Rupanya nasib baik belum berpihak kepada saya. Sabar. Jalanin aja. Jalanin aja. Istri mengatakan, nanti kamu begini lagi, nanti jual. Udah, diam. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan. Nah, makanya gara-gara udah diam. Udah selesai, udah diam. Selesai, udah takdir. Selesai. Ngapain diributkan? Intinya seperti itu. Belum tentu kamu yang kerja, kamu yang kaya, kamu yang dapat. Sampai 7 kali Hajar naik ke Bukit Sofa, naik ke Bukit Marwah, bolak-balik, barangkali ada orang lewat minta tolong air, bolak-balik. Turun lagi putus asa, naik ke Bukit Sofa, lihat lagi nggak ada, turun lagi Bukit Marwah, nggak ada orang lewat. Ya Allah, anak saya mau mati. Kok tiba-tiba menoleh ke belakang, oleh sebelah di Bukit Sofa. Kok tiba-tiba di sebelah Bukit Sofa kelihatan banyak burung berterbangan. Kok ada suara-suara binatang buas. Apa anak saya dimakan binatang buas? Tapi kok banyak burung. Burung itu kan berarti ada air di situ. Ada kehidupan. Ternyata subhanallah. Terpancar air di bawah telapak bayinya. Dia pun mengumpulkannya, membendungnya sambil mengatakan zam-zam, zam-zam. Kumpul. Dan akhirnya terkumpul. Dan lahirlah suatu air yang disebut dengan air zam-zam.
Belum tentu kamu yang capek, kamu yang dapat. Ya, belum tentu kamu yang kerja, kamu yang kaya. Itu sudah takdir rahasia Allah Subhanahu wa taala semua itu. Maka tidak usah iri dengan pemberian Allah kepada orang lain. Kecuali kalau iri pada orang berilmu boleh. Iri pada orang hafalan Quran boleh. Lah ini dengar orang hafalan Quran biasa aja. Banyak orang yang bisa seperti dia. Heran. Hah? Ada lihat di apa namanya di grup itu ada anak santri, anaknya tetangga hafal Quran bagus, tajwidnya bagus, bacanya bagus. Kayak cuman dia aja yang bisa. Banyak anaknya yang bisa kayak gitu. Segitu doang. Giliran ada orang posting dulu usahanya maju, langsung panas. Ya Allah. Jangan seperti itu ya kan. Nyiksa hidup. Nyiksa hidup. Kita baca satu hadis. Qala ana Anas radhiyallahu anhu wa ardhah. Qala lamma saqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit parah. Kenapa Allah memberikan Rasulullah sakit parah ya ikhwan? Sakula sakit berat. Supaya pelajaran kepada kita. Pelajaran yang pertama apa? Bahwa yang namanya musibah itu tidak mesti selamanya karena dosa. Yang namanya musibah itu tidak mesti selamanya karena dosa. Belum tentu ya. Jadi kalau sudah kena musibah jangan terus berpikir, ya Allah dosa apa ini saya ini ya. Dosa apa aku ini ya Allah. Enggak usah mikir selalu seperti itu. Itu namanya buruk sangka. Enggak usah tanya dosa apa, sudah sadar aja sudah. Karena apa? Musibah itu belum tentu karena dosa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kena musibah enggak? Hah? Contohnya apa? Kena musibahnya Rasulullah. Sakit parah, berat kan? Bahkan demam kata Ibnu Mas'ud. Demamnya beliau 2 kali lipat. Hah? Kata Ibnu Mas'ud, innaka tu'aqwa'kan syadidan ya Rasulullah. Saya lihat Anda ini demamnya berat banget ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, inni u'aku kama yu'akur rajulani minkum. Kama yu'akur rajulani minkum. Kata Rasulullah, saya ini demam 2 kali lipat dari apa yang kalian rasakan. 2 kali lipat. Ketika perang Uhud, beliau patah gigi geramnya. Kena panah, kena musibah. Dan banyak lagi musibah yang beliau. Bahkan musibah yang, salah satu musibah beliau yang berat apa? Diusir dari tanah tumpah darahnya. Makkah kemana? Ke Madinah. Di Taif dilempari batu. Sebagai pelajaran bagi kita bahwa yang namanya musibah itu tidak mesti selamanya disebabkan karena dosa. Belum tentu. Bisa jadi musibah itu adalah cara Allah Azza wa Jalla untuk mengangkat derajat seseorang. Nah, orang diceraikan oleh suaminya setelah diterima PPPK, ceraikan oleh suaminya, nangis-nangis, viral, akhirnya dapat undangan kaya raya, langsung jadi host, langsung jadi artis, langsung jadi terkenal, langsung. Oh ya sudah. Itulah musibah. Ya, kadang-kadang musibah itu tidak mesti selamanya karena dosa. Terkadang cara Allah untuk mengangkat derajat orang. Penjual es keliling di kepalanya es, ST, ST. Cuman dibilang goblok sekali aja langsung bisa umroh. Bisa umroh sama istrinya pisan. Lah kata satpam, saya yang tiap hari dibilang goblok sama konsumen sama ini gak ada umroh. Nasib. Dia enak banget nasibnya. Baru dibilang goblok sekali langsung bisa umroh. Pembantu rumah tangga, satpam, kadang-kadang tukang parkir. Saya yang dibilang tiap hari dibilang goblok semua. Nggak umroh-umroh. Kenapa? Nasib. Beda orang, beda nasib. Jadi kadang-kadang musibah itu tidak mesti karena dosa.
Musibah itu bisa jadi kadang-kadang adalah cara Allah untuk mengangkat apa? Untuk mengangkat derajat Anda. Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit berat menjelang ajalnya. Qala bahkan ja'ala yataghashshahul karb, bahkan beliau pingsan saking demamnya, panasnya. Yataghashshahul karb. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatah. Fatimah radhiyallahu anha mengatakan wa karba abatah. Ini di dalam bahasa Arab namanya munada nudbah. Munada nudbah, nudbah itu artinya at-tawajju'. At-tawajju' yakni apa ya? Kasihan atau merasa kasihan intinya. Wa karba abatah, duhai betapa payahnya wah engkau hai ayahku. Fatimah melihat ayahnya seperti itu menjerit. Enggak tega. Ayah saya seorang nabi. Bisa seperti itu. Wa karba abata. Faqala laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lagi sakit-sakitnya justru menenangkan Fatimah. Laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm. Tenanglah engkau hai putriku. Ini adalah kesusahan terakhir yang dialami oleh ayahmu. Sudah, enggak ada lagi. Masya Allah. Laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm. Ini perjuangan terakhir sudah. Sabar. Falamma mat qalat ya abatah ajaba rabban da'a ya abatah jannatul firdaus ma'wa ya abatah ila jibril nan'ah. Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi turab. Rawahul Bukhari. Setelah Rasulullah menghembuskan nafas terakhir, Fatimah radhiyallahu anha berteriak, menjerit. Dan ini menunjukkan bahwa menangis atau mungkin menjerit pada saat ada keluarga yang meninggal, enggak ada masalah. Selama tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan tidak ridha kepada takdir. Fatimah radhiyallahu anha begitu ayahnya meninggal mengatakan, ya abatah ajaba rabban da'ah. Wahai ayahku, engkau telah memenuhi panggilan Allah. Di sini ada kalimat yang menunjukkan tidak ridha? Sama sekali enggak ada kan? Ya abatah ajaba rabban da'ah. Wahai ayahku, engkau telah memenuhi panggilan Allah. Ya abatah jannatul firdaus ma'wah. Wahai ayahku, surga firdaus sudah menantimu. Ya abatah ila jibril nan'ah. Wahai ayahku, saya titipkan engkau kepada malaikat Jibril yang selama ini menemui kamu. Kami menitipkan engkau dan menitipkan kepada malaikat Jibril. Setelah dimasukkan di dalam liang lahat, liang kuburan, Fatimah radhiyallahu anha kembali berteriak kepada para sahabat Anas bin Malik dan yang lainnya. Atabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi turab. Tegakah kalian wahai para sahabat untuk menutupi jasadnya Rasulullah dengan tanah? Jawabannya semestinya apa? Ya enggak tega. Tapi sudah memang harus. Nah, jawabannya enggak tega. Tega enggak orang tua kita tutupin dengan tanah? Kalau orang tua kita masih hidup, tega enggak kita kubur? Enggak bakal. Fatimah radhiyallahu anha begitu ayahnya diletakkan di dalam kuburan, kemudian dia mengatakan, ya abat anfusukum an tahsu ala rasulillahi turab. Tegakah kalian menutupi jasadnya nabi kalian dengan tanah? Ya para sahabat di dalam hati enggak tega aslinya. Tapi mau apa lagi, takdir harus begitu. Mau apa lagi sudah. Nah, berarti memang paling enak hidup itu adalah terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan selalu kecil hati. Jangan selalu merasa seakan-akan saya ini enggak bisa. Saya enggak bisa.
saya nggak kuat, saya nggak mampu, saya jangan seperti itu ya ikhwan. Perasaan kamu saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak sanggup, itulah yang menyiksa hidup kamu. Itu yang menyiksa hidup kamu itu. Kenapa? Allah Azza wa Jalla mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung prasangka kalian. Saya ini tergantung prasangka kalian. Faliyadhunna bi khairan. Maka kalau kamu mau berprasangka kepada saya, prasangka yang terbaik. Nah, jangan mengatakan saya nggak bisa, saya nggak sanggup, saya nggak mampu. Jangan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan semua kepada yang Maha Kuasa. Barakallahu fikum. Karena sesuatu di dunia ini kalau kita selalu mengandalkan kemampuan kita, seberapa kemampuan kita? Seberapa barakallahu fikum kesanggupan kita? Nah, makanya kita diperintah untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun, bahkan kata Rasulullah, hatta syaf'una alaih, sampai tali sandalmu pun doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia dalam hadis ini menunjukkan apa ya ikhwan? Menunjukkan pertama bahwa mati itu adalah sakarat. Inna lil mauti la sakarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakaratul maut ya ikhwan, tidak? Merasakan kan? Makanya beliau mengatakan mautul faj'ah syahadah. Termasuk kategori mati syahid. Mati syahid adalah orang yang meninggal tiba-tiba. Tidur, tiba-tiba bangun sudah di kuburan. Enggak merasakan sakaratul maut. Selesai. Nah, Rasul merasakan sakaratul maut. Bahkan sampai Fatimah radhiyallahu anha menjerit. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dan datanglah sakaratul maut dengan hak. Kalla idza balagatil hulqum. Dan sekali-kali tidak apabila roh tinggal di kerongkongan. Kalla idza balagatil hulqum. Nah, itu Allah Azza wa Jalla sudah menceritakan semua namanya proses kematian. Sakarat. Idza balagatil hulqum. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat pencabut nyawa dengan lembut, demi malaikat pencabut nyawa dengan keras. Ya Allah ya ikhwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakaratul maut. Fatimah radhiyallahu anha merasakan, subhanallah. Dan satu-satunya anak beliau yang merasakan kesedihan ditinggal ayahnya adalah siapa? Fatimah. Semua anak beliau meninggal sebelum beliau meninggal kecuali siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Nah, 6 bulan, kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan setelah ayahnya meninggal baru beliau kemudian menyusul. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, gempar Madinah. Gempar Madinah. Kaum muslimin mengatakan Rasulullah tidak meninggal. Orang-orang munafik dan Yahudi berpesta. Senang. Betulan meninggallah sekalian. Orang-orang munafik, orang-orang musyrikin Yahudi berpesta dengan mendengar berita bahwa Rasulullah meninggal. Muslimin enggak terima Rasulullah meninggal. Enggak, Rasulullah enggak meninggal. Pokoknya Rasulullah enggak boleh mati. Sampai akhirnya orang pun, ya Allah, pokoknya kacau Madinah saat itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghunuskan pedangnya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad meninggal, saya akan tebas lehernya dengan pedangku ini. Diam semuanya. Sahabat diam semua, enggak ada yang berani menghadapi Umar. Lagi sedih-sedihnya. Orang munafik senang meninggalnya Rasulullah, orang muslimin enggak mau Rasulullah, enggak percaya. Datang Abu Bakar As-Siddiq. Dengan tenang, Masya Allah. Itulah ya ikhwan, sabar itu tenang. Kamu kalau orang sabar itu jangan terbawa dengan emosinya orang lain. Apalagi emosinya perempuan. Ya.
Makanya di rumah sakit itu kalau ada kecelakaan, apa semua ada pasien kecelakaan IGD, mesti yang pertama kali diusir perempuan. Bu, keluar bu, keluar bu, keluar bu. Kenapa? Datang jerit, banting diri. Sementara ini dokter lagi berusaha untuk nanganin pasien ini. Biasa ibu-ibu, paling ramai, mesti yang namanya musibah ibu-ibu paling ramai. Nangis. Maka coba berhati. Datang Abu Bakar As-Siddiq dengan tenang, gak terpengaruh orang lain. Membuka penutup wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang selalu terbaik, hidup ataupun meninggal. Dan masih ada lagi kalimat-kalimat yang beliau ucapkan. Kemudian beliau berpidato di hadapan kaum muslimin. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Kalau kalian selama ini menyembah Muhammad, sekarang Muhammad telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Berarti kalian selesai pula sesembahan kalian. Tapi kalau kalian selama ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hidup tidak pernah mati. Artinya kalian tetap bertahan di atas Islam. Kemudian dia membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa immat aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi falan yadhurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin." Tidak lain Muhammad kecuali adalah salah satu dari nabi-nabi utusan Allah yang telah didahului sebelumnya oleh para nabi. Maka apakah kalau beliau meninggal atau terbunuh kalian akan murtad kembali ke agama kalian? Di situ Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gemetar sampai beliau terjatuh pedangnya dan beliau terjatuh. Gemetar mendengarkan ayat ini dari Abu Bakar. Umar mengatakan, demi Allah, seakan-akan ayat ini barusan Allah turunkan kepada Abu Bakar. Kadang-kadang orang kalau lagi sedih itu hilang konsentrasi. Hilang konsentrasi. Nah, orang saudara kita misalnya kadang-kadang meninggal anaknya, kita datang takziah, kita berdiri di hadapannya, kamu siapa? Saya saudara kamu. Saudara saya yang mana? Itu lagi linglung dia. Kenapa orang kalau sedih itu kadang-kadang kehilangan konsentrasi? Nah, makanya kenapa harta warisan itu syariatnya begitu dikuburkan langsung dibagi, karena orang lagi nggak mikir harta. Perempuan bagiannya sekian, tanda tangan. Tanda tangan, tanda tangan. Begitu satu pekan setelah dikubur, habis rebutan harta warisan. Itu kalau orang Arab. Begitu dikuburkan langsung bagi harta waris. Selesai. Begitu sudah mulai waras, mulai pada mikirkan harta, ini udah tanda tangan, mau apa? Selesai. Meninggal. Gempar. Coba lihat sabarnya Abu Bakar. Masya Allah, akhirnya mereka pun kemudian menahan jenazahnya Rasulullah, dimandikan, ditahan. Mereka tidak ingin memangkangkan Rasulullah sebelum terbentuk khilafah. Maka akhirnya setelah dibaiat Abu Bakar, baru mereka, barakallahu fikum, menguburkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya ikhwan, buah kesabaran. Buah kesabaran. Dan ujian-ujian kita itu ujian sabar itu ada aja kita ini. Makin berat sabar kita, makin berat ujiannya. Di jalan itu paling berat ujian sabarnya. Iya kan? Orang kita nyopir mobil, motor, ujian sabarnya luar biasa ya. Kadang-kadang kita dijahilin orang. Setan orang. Jangan. Makanya kalau keluar itu doa. Keluar rumah, naik mobil, naik motor, doa. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala yujhala alai. Doa kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, aku beriman kepadamu dan bertawakal kepadamu dan memasrahkan segala urusan kepadamu, ya Allah. Lindungi aku, ya Allah, dari tersesat di jalan atau disesatkan orang, dari berbuat zalim di jalan atau dizalimi orang, dari celaka atau dicelakakan orang, dari
ketergelinciran di jalan atau atau dicelakakan karena ketergelinciran, dijahilin orang atau saya menjahili orang. Berlindung kepada Allah dari itu semua. Sehingga hati itu tenang, sabar. Karena barakallahu fikum, ingat, sabar adalah kunci daripada sukses. Di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari nafkah, di dalam bekerja, semua kuncinya adalah satu, sabar. Jawabannya adalah sabar, barakallahu fikum. Na'amullahu alam bisawab. Para pertanyaan ya kawan. Waktu masih banyak kok, santai aja. Kalau ada pertanyaan, tanya dulu. Ada pertanyaan? Ada satu lagi ya kawan, di dalam Al-Quran, untuk melihat sendiri barakallahu fikum, dalam surat Al-Muzammil, kata Allah Azza wa Jalla, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamil. Itu Masya Allah wasiat dari Allah. Kenapa ya kawan? Kadang-kadang kita ini ditakdirkan punya orang-orang dekat, atau orang-orang yang tadinya dekat dengan kita, mulutnya nggak bisa dipegang. Di depan senyum, di depan kelihatan menghormati, memuji, menyanjung, di belakang nyinyir. Maka kata Allah apa? Wasbir ala ma yaqulun. Sabar menghadapi orang-orang yang mulutnya seperti itu. Wahjurhum hajran jamil. Dan jauhi orang seperti itu, tapi dengan cara yang baik. Maksudnya apa, kata Imam Ibnu Katsir, wahjuruhum hajran jamila, kamu jauhi karena khawatir karena mulut mereka, tapi kamu jangan jaga mulut kamu. Jangan memaki sebagaimana mereka memaki, jangan mencela sebagaimana mereka mencela, jangan nyinyir sebagaimana mereka nyinyir. Wahjuruhum hajran jamila. Tinggalkan. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa dekat dengan dia, saya nggak bisa akrab. Kenapa? Mulutnya saya nggak kuat. Wahjuruhum hajran jamila. Wasbir ala ma yaqulun. Jadi barakallahu fikum, sabar adalah menahan lisan. Makanya didefinisikan bahwa sabar itu adalah habsul lisan wal jawarih anitasakhuti ala aqdarillah. Apa namanya? Anitasakhut. Sabar itu adalah menahan lisan, menahan anggota badan, anggota tubuh dari murka terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan. Itu sabar, habs. Menahan. Na'am barakallahu fikum. Enggak ada pertanyaan kan? Tafadhal. Hmm. 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 Ya, kalau dia belum menikah ya wajar. Kenapa? Berarti belum dewasa. Orang mau menikah masih terus tergantung sama orang tua, mending gak usah nikah dulu. Karena itu berarti belum dewasa. Orang mau menikah, kemudian bawa calonnya ke rumah orang tua. Ini calon saya, dimarah-marahin sama orang tua. Gemetar dianya, kamu gak usah nikah, kamu belum sanggup. Yang namanya laki-laki kalau sudah nikah itu berarti sudah jadi benteng, sudah jadi penanggung jawab. Berarti dia sudah siap tanggung jawab.
Nah, itu yang pertama. Makanya saya sering mengingatkan anak-anak Pak semuanya. Jangan pernah mau menikah dengan laki-laki yang selalu orang tua, orang tua, orang tua, orang tua saya, ibu saya, ibu saya, ibu saya. Atau dia kerja tapi uangnya dipegang sama ibunya. Jangan mau nikah dengan laki-laki yang seperti itu. Kenapa? Istrinya akan dinomorduakan. Selalu ibunya, selalu ibunya. Padahal semestinya setelah nikah itu tanggung jawab utama siapa? Istrinya. Apalagi kalau ibunya masih kuat kerja, masih ada bapaknya yang nafkahin, istrinya nomor satu. Yang kedua, misalnya seperti ini, orang tuanya sudah, semestinya si anak kan lebih tahu. Orang tua mungkin melarang, tapi kan si anak lebih tahu. Si anak lebih tahu kemampuan dirinya kan. Nah sekarang coba saya kasih contoh. Dia nggak menikah karena taat kepada siapa? Hah? Orang tua. Tapi kalau akhirnya dia nggak sanggup menahan syahwat, akhirnya berzina. Akhirnya dia berzina. Akhirnya dia mungkin naudzubillah nonton yang menjijikkan, yang jorok seperti itu. Dosa nggak? Hah? Dosa. Berarti lebih baik mana? Lebih baik nikah atau jomblo? Hah? Lebih baik nikah. Lebih baik nikah. Orang tuanya nggak setuju. Udah, urusan belakangan. Urusan belakangan. Karena kakak kamu belum nikah, kakakmu yang dimarahin, jangan orang tuamu. Kak, nikah cepat, nenek-nenek juga nggak apa-apa. Yang penting kamu nikah aja dulu, nanti habis itu cerai biar saya nikah udah. Jangan gitu dong. Barangkali kakakmu nikah, kakakmu belum nikah. Mungkin kakak kamu mungkin udah selesai masa pubernya mungkin kan. Mungkin kakaknya karena mungkin sudah umur berapa gitu sudah mulai anteng dia. Sehingga dia ngelihat perempuan ya ampleng aja dia. Biasa aja. Kenapa udah selesai dia? Dan sementara adiknya masih puber-pubernya dia. Ngelihat perempuan aja, jangankan yang cantik, yang nenek-nenek aja cantik banget. Kan bahaya. Jadi semestinya kalau yang seperti itu, yang namanya nikah barakallahu fikum ya ikhwan, itu adalah lambang atau simbol kedewasaan. Ya. Kalau mau nikah kemudian masih terikat, masih digerandoli sama orang tua seperti itu, mending gak usah dulu. Kasihan istrinya nantinya. Nanti akhirnya kasihan istrinya. Dan juga orang tua, pelajaran juga bagi orang tua. Anak kita kalau sudah besar itu jangan terlalu diikat. Jangan terlalu diatur. Apalagi kalau sudah nikah. Kenapa? Dia akan menyimpan dendam suatu saat kapan dia bisa, dia akan memberontak. Jangan. Beri dia kebebasan. Awasin ia tapi dia beri kebebasan biar dia berpikir. Biar dia berpikir. Nah, supaya dia mandiri, supaya dia dewasa. Ketika dia nikah berarti sudah benar-benar mandiri. Seringkali ada orang datang curhat. Ustadz, minta nasihat. Istri saya nggak senang sama ibu saya. Bahkan sering ribut. Nggak senang. Itu gimana Ustadz? Sikap saya apa Ustadz? Sikap kamu jauhkan istrimu dari ibumu. Jauhkan istrimu dari ibumu. Kamu tinggal satu rumah dengan ibumu. Iya, salah kamu. Sikap kamu, istrimu jauhkan dari ibu kamu. Itu namanya laki-laki bertanggung jawab. Istrimu tidak ada kewajiban berbakti, apalagi membantu. Itu membantu orang tua kamu. Kamu cari wanita yang baik, cari wanita yang punya harga diri, atau cari pembantu dalam rumah. Ya, kamu tinggal satu rumah sering ribut, sering malah ibu saya sering ini semua ngambek seringnya. Ya jelas ngambek, gimana nggak ngambek, suruh nyuciin pakaian ibu, suruh nyuciin pakaian mertuanya, suruh bikinin teh, suruh ngelayan, salah. Kamu sebagai laki-laki nikah itu berarti kewajiban kamu melindungi siapa? Melindungi istri kamu. Disuruh oleh orang tua kamu, semestinya kamu yang nggak rela. Nah, Abu Bakar mau mukul Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar mendengar suara Aisyah tinggi di hadapan Rasulullah, masuk rumah mau mukul Aisyah. Rasulullah pegang tangan Abu Bakar. Stop. Ini anak saya tahu anakmu, tapi kan istri saya. Enak aja. Dulu gimana? Saya nikahkan kamu, saya qabil tuh berarti sudah hak saya lebih berhak daripada Anda.
Itu baru namanya suami idaman. Hah? Bukan istrinya dimarah-marahin orang tuanya. Rasain, rasain. Sisan, rasain. Nggak boleh gitu. Itu harga diri saya, Pak. Itu harga diri saya, Bu. Nah, datang bapak kita kadang-kadang penasaran ngorek-ngorek rumah tangga kita cari-carinya. Nggak pernah saya buka sedikit pun. Biarin urusan saya. Jangan sudah nikah kemudian seperti itu. Minta nasihat. Istri saya nggak senang dengan ibu saya. Loh, hubungannya apa? Jauhkan istrimu dari ibu. Ngontrak walaupun cari kamar 2 kali 3 nggak apa-apa, udah ngontrak udah. Kamar 2 kali 3 barangkali ada. Kamu nyari kontrakan 2 kali 3 lebih baik kamu tinggal di situ daripada kamu numpang satu rumah sama orang tua. Kalau sudah nikah pisah. Nah, kamu tinggal sama orang tua kamu, ya itu sudah resiko. Nah, jadi salah ya ikhwan, kalau kamu sudah nikah kemudian istrimu suruh ngelayanin orang tua kamu, bolim kamu. Bolim. Kamu ngambil wanita, kamu hargai, wanita juga akan merasa, ketika dia merasa dihargai, dia akan menghargai. Dia punya harga diri. Dia melihat suaminya melindungi saya juga harus jaga. Tetapi setelah nikah, suruh nyuci sama orang tuanya, nyuci aja. Pulang ke rumah habis kerja, istri saya mana bu? Lagi nyuci, lagi masak, ya Allah. Itu kan harga diri kamu. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan, nikah itu adalah kedewasaan pertama kali. Kedewasaan. Pertama kali adalah kedewasaan. Enggak dewasa, banyak berantakan. Justru kadang-kadang yang tadinya orang tua akur sebelum anaknya menikah, setelah nikah justru menjadi musuhan. Jadi ketika nikah barakallahu fikum, perempuan sudah dewasa, laki-laki sudah dewasa, sudah mereka bisa memecahkan masalah, sudah, Masya Allah. Nah, saya hari-hari beberapa ini malah Allah pusing. Pusingnya kenapa? Sering saya lihat ada orang telepon curhat rumah tangga. Habis suaminya telepon begini, istrinya telepon. Ini. Giliran kita jalan satu mobil sama ikhwan Ustadz, jadwal di daerah Jawa Barat. Sama ikhwan kita di mobil pengusaha. Telepon. Telepon sedikit, kirim barang, insya Allah siap. Anak bilang, enak ya kalian telepon ya. Maksudnya Ustadz, enak. Telepon cuma 1 menit dapat duit. Kirim barang, sini lancar kiriman. Lah saya telepon orang 1 jam gak dapat duit. Cuma dapat keluhan. Ustadz suami saya begini Ustadz. Ustadz begini. Habis itu istrinya telepon. Suami gini. Ketawa sama satu mobil. Tapi memang dipikir-pikir nasib orang lain-lain ya. Kalian cuma telepon sebentar doang. Ya siap kirim Pak. Butuh berapa Pak? Butuh gini. Enak dapat puluhan juta, ratusan juta kalian. Dan saya telepon. 1 jam kadang telepon itu. Belum baru selesai telepon sama suaminya, curhatin rumah tangganya. Habis itu istrinya telepon. Cerita nggak didengar, sakit hati. Didengarin, udah dengar aja jadi pendengar. 1 jam sampai telinga panas. Kuota aja nggak diisi. Enak kalian ya. Telepon sebentar dapat duit. Namanya nasibnya orang. Jadi subhanallah, untuk apa sih? Hidup itu sabar. Gak usah terlalu serius menanggapi suatu masalah. Ada masalah berat, kalau kamu tanggapi terlalu serius, tambah berat. Hidup itu perlu santai, relax. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu ya. Dan gak ada masalah ya, kawan. Yang namanya mendahului, mau mendahulukan nikah duluan adiknya, nikah duluan, gak ada masalah. Tradisi dari mana seperti itu? Sudah bismillah. Anakmu mau nikah, anak ketiga mau nikah. Anak pertama, kedua belum ada jodoh. Alah bismillah udah nikah, kamu nak nikah. Biar panas itu kakakmu. Udah gitu bismillah. Ya kan tadi sudah jelaskan kan? Jangan selalu menuruti apa yang kamu inginkan. Dan ketika keinginan kamu ditentang, kamu ngambek, kamu ngamuk, belum tentu itu yang terbaik. Tadi ibunya siapa? Maryam namanya siapa? Jangan-jangan pada lupa semua lagi namanya ibunya Maryam. Hah? Hannah. Iya kan? Menginginkan anak apa? Laki-laki, ternyata lahir anak perempuan. Terima nggak dia? Terima, ternyata justru apa? Justru yang terbaik.
Udah anak ketiga mau nikah, udah ambil kamu udah ada jodoh, udah nikah bismillah. Tapi anak kakak saya 2, biarin aja, kasih pelajaran. Siapa suruh nggak cari dari dulu. Udah, barangkali itu yang terbaik. Udah akhirnya begitu anak yang ketiga nikah, akhirnya yang ke pertama kedua panas. Cari juga akhirnya. Nggak apa-apa, nggak usah digrandolin seperti itu. Hidup itu barakallahu fikum, Allah yang terbaik, Allah yang memilihkan yang terbaik dalam hidup kita. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.